Semakin cemerlang, popularitas tinggi Partai Nasdem dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Nasdem merencanakan akan menggelar konvensi calon presiden Republik Indonesia pada tahun pemilu 2024. Konvensi calon presiden ini menjadi wujud dari keterbukaan Partai Nasdem bagi mereka, para anak bangsa yang berada di luar partai politik, namun memiliki kapasitas dan kualitas untuk memimpin bangsa dan negara dalam mengemban amanat konstitusi. Konvensi juga menjadi wujud modernisasi berbagai pemikiran dan pandangan politik yang berbeda-beda melalui mekanisme kontestasi. Dengan mengedepankan tentunya prinsip-prinsip transparansi dan bottom up, konvensi berefek secara positif bagi penguatan kelembagaan partai sebagai ruang dan basis rekrutmen kepemimpinan nasional. Siapakah tokoh politik yang paling besar peluangnya untuk menjadi presiden 2024? Jawabannya Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Paling tidak inilah temuan yang baru saja dirilis oleh salah satu lembaga survei terbaik di Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting SM. Gimana ya? Kalau banyak yang mau jadi presiden silakan, itu adalah hakmu. Tetapi ingat, kamu hidup di sebuah negara yang nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sabar aja lah, ntar juga datang 2024, kita tanding lagi. Belakangan ini isu persiapan Pilpres 2024 mulai kencang terdengar hingga Ganjar Pranowo tidak disukai oleh PDI Perjuangan karena popularitasnya semakin melejit. Namun demikian, Pilpres 2024 masih 2 tahun lagi. Peluang Ganjar Pranowo terbuka lebar. Bahkan jika PDI Perjuangan tak mau mencalonkan, Partai Nasdem disebut-sebut siap menerimanya. Mengenai kemungkinan tersebut, Ketua Teritorial Pemenangan Jawa 3 Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, tidak membantah jika Ganjar bisa saja dicalonkan melalui Nasdem. Namun dia menegaskan tetap harus melalui mekanisme konvensi partai. Siapa saja bisa dan kami mengundang tokoh-tokoh nasional melalui proses konvensi. Yang jelas melibatkan 2 hal, yaitu elektabilitas dan juga bibit, bebet, dan bobot atau kualitas yang bersangkutan. Jadi sangat mungkin, mengingat dalam survei Ganjar ini termasuk tinggi loh elektabilitasnya, kata Sugeng. Seusai konsolidasi dan pengukuhan kader Nasdem dilansir dari solopos.com di Purwodadi, Sugeng tidak menampik apabila elektabilitas tinggi dalam survei menjadi salah satu pertimbangan Partai Nasdem untuk menentukan siapa yang lolos di konvensi. Kendati demikian, hal itu bukan berarti Partai Nasdem tidak memiliki calon atau jago dari internal partai. Ada banyak sekali jago di internal sebenarnya. Partai politik itu menggelar konvensi membuka kesempatan seluas-luasnya partisipasi publik untuk menjadi pemimpin nasional. Tak hanya bicara soal Ganjar, dalam konsolidasi Partai Nasdem tersebut, Sugeng juga menjelaskan mengenai target perolehan partai yang dipimpin Surya Paloh itu. Sebelumnya kami selalu di posisi keempat ya. Pada 2024 nanti kami harus bisa atau dapat perolehan suara di posisi kedua baik nasional maupun Jateng. Kader partai tingkat kecamatan bahkan tingkat desa akan kami kuatkan, terangnya. Sebelumnya, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDIP dan dikaitkan dengan Pilpres 2024 tak terlepas dari kegiatan di Semarang 22 Mei lalu. Saat konsolidasi PDIP di Semarang yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Ganjar Pranowo tak diundang. Tak hanya itu, Ketua DPD PDIP Jateng yang juga Ketua DPD PDIP Bidang Pemenangan Pemilu atau Bapilo Bambang Pacul atau Wuryanto menyampaikan alasan kenapa Ganjar tak diundang. Bambang Pacul menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terlalu berambisi mencalonkan diri sebagai calon presiden atau nyapres pada Pilpres 2024. Polemik ini pun memunculkan spekulasi PDIP tak akan mengusung Ganjar pada Pilpres 2024. Kondisi ini membuat Nasdem membuka pintu untuk Ganjar, apalagi dengan melihat elektabilitas Ganjar Pranowo yang cukup tinggi dalam survei nasional tentang bakal calon presiden 2024. Menurut Puspol Indonesia, Ganjar Pranowo dengan presentase 13,8%, dia berada di urutan ketiga setelah Prabowo Subianto 20,9%,
Disusul Anies Baswedan 15,4%. Sementara itu, PDIP angkat bicara usai hasil survei Ganjar lampaui Puan untuk Pilpres 2024. Memang, ajang pemilihan presiden masih akan digelar pada tahun 2024 mendatang. Namun sejumlah tokoh sudah disebut bakal maju menjadi capres. Sejumlah survei pun sudah bermunculan sosok siapa saja yang bakal maju di Pilpres 2024. Anggota Komisi 3 DPR RI fraksi PDIP Arteria Dahlan juga ikut menanggapi terkait hasil survei dari Carta Politika Indonesia yang merilis tingkat elektabilitas para tokoh atau pejabat politik di Indonesia. Dalam survei tersebut, terdapat 2 nama kader PDIP yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ganjar Pranowo menjadi pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi dengan 16,2%. Sementara, elektabilitas Puan Maharani terlampau jauh dari Ganjar dengan angka 0,7%. Kendati menghormati hasil survei, Arteria mengaku bingung dengan beredarnya banyak survei terkait nama Capres 2024 di tahun 2021. Sebab menurutnya, PDIP masih jauh untuk menentukan sosok yang akan dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024. Anggota fraksi PDIP DPR RI Arteria Dahlan juga heran dengan respon publik yang selalu menganggap dan juga menghadap-hadapkan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Pasalnya menurut Arteria, kedua sosok tersebut pasti sepakat dengan rekomendasi calon presiden dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Ya, dua-duanya itu PDIP, dua-duanya pasti patuh lah dan tegak lurus apapun yang direkomendasikan oleh konstitusi partai. Kami juga melalui hak prerogatif Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Di sisi lain, mengenai tren pemasangan baliho Puan, Arteria menegaskan hal itu tidak ditujukan untuk meningkatkan elektabilitas. Jadi keliru besar mengaitkan baliho dengan kepentingan elektoral. Baliho Mbak Puan itu tidak ditujukan untuk kepentingan elektoral. Dikatakan naik atau tidak dengan adanya baliho ya jelas tidak relevan. Karena kita tidak ada tujuan untuk meningkatkan elektabilitas atau berbicara mengenai capres maupun kepentingan elektoral. Menurutnya hasil survei yang tinggi tidak menjadi tolak ukur seseorang untuk dicalonkan menjadi presiden di Pilpres 2024. Dia menegaskan, PDIP hanya akan memilih calon presiden yang benar-benar menjadi pilihan rakyat dan bukan dari hasil survei. Mas Ganjar katanya layak jadi capres atau punya hasil survei yang tinggi ya nggak apa-apa. Tapi yang utama di 2024 kita inginnya itu bukan presiden survei dan presiden hasil medsos. Tapi memang betul-betul presiden yang dipilih dari rakyat. Oleh karena itu, Arteria Dahlan juga meminta agar publik bersabar dan tidak mengaitkan seakan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani itu bersaing dalam Pilpres 2024. PDIP juga lebih banyak pilih Ganjar Pranowo daripada Puan Maharani. Sebelumnya diberitakan Tribun News, Lembaga Survei Nasional Carta Politika Indonesia merilis hasil survei terbarunya terkait dengan tingkat elektabilitas para tokoh atau pejabat politik di Indonesia. Dari hasil tersebut, Ganjar Pranowo menjadi pejabat politik yang memiliki elektabilitas tertinggi menjadi presiden masa mendatang. Dia bahkan mengalahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya mengatakan berdasarkan temuan pihaknya, melalui survei itu nama Gubernur Jawa Tengah itu memiliki banyak pemilih. Bahkan dominan, responden yang memilih Ganjar merupakan pemilih dari PDIP. Dengan begitu, Ganjar juga mengalahkan Ketua DPR RI sekaligus putri dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.